doakan Prof. Amin Rais sehat selalu dan dipanjangkan usianya. Beliau kan dari dulu memang oposisi. Semoga beliau selalu istiqomah. Semua presiden tahu betapa tajamnya pernyataan Pak Amin. Tentunya kita butuh pemikirannya, bukan sekedar gosip politik belaka. Dan silakan berpendapat, publik sudah paham yang mana yang sentimen personal, yang mana yang argumen rasional. Saya tidak paham yang dimaksud Amin Rais ngibulin tuh, ngibulin yang mana gitu ya. Program sertifikasi atau pembayaran sertifikat yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi, bahwa ada statement Pak Amin begitu ya, itu haknya Pak Amin lah. Kan dia selalu komentar-komentar. Pertemuan Presiden di Istana pada tanggal 9 Maret kemarin itu pada intinya adalah upaya Presiden untuk menunjukkan bahwa di dalam demokrasi konstitusional yang kita bangun, siapapun yang melakukan kritik, bahkan Pak Amin Rais dan kawan-kawan yang dianggap paling keras mengkritik Presiden Joko Widodo, jadi Presiden ingin menunjukkan bahwa kritik itu adalah sesuatu yang lumrah, yang biasa di dalam demokrasi kita. Saya sebenarnya agak enggan mengomentari si kakek Amin Rais ini karena bagaimana tidak, karena memang beliau ini mempunyai karakteristik yang khas. Omongannya itu nyelekit ya, dan selalu membawa nama-nama Tuhan. Dan yang paling penting adalah dia itu manipulatif sebetulnya ya, sering memutarbalikkan fakta. Repotan lihat istana jadi sasaran tuduhan Amin Rais hingga Anies Baswedan. Jokowi, kadang saya. Presiden Joko Widodo menyoroti bagaimana pemerintahan khususnya pihak istana dihujani oleh sejumlah tuduhan sana-sini. Dirinya keheranan akan hal tersebut, bahkan mengatakan bahwa istana sendiri kerepotan dengan hal itu. Menurutnya, sejumlah tuduhan ini seperti mengisyaratkan bahwa pihak istana seperti selalu salah dalam langkahnya. Jokowi juga melihat kalau sejumlah pihak begitu entengnya menuding istana sebagai penyebab utama dari sebuah kegagalan. Saking tidak pahamnya, ia sampai menanyakan ke Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno isu yang beredar. Curahan hati Jokowi itu disampaikan setelah ramainya pernyataan Anies Baswedan yang mengatakan pemerintahan sering matikan kritik. Selain itu, ada pula cuap Amin Rais ketika Partai Umat dinyatakan tidak lolos sebagai peserta pemilu 2024. Ia menuding ada campur tangan istana sehingga membuat Partai Umat tidak bisa berpartisipasi pada pesta demokrasi tersebut. Ketum PDIP Megawati disurati supaya usung Ganjar di Pilpres 2024. Alasan bukan hanya hasil survei. Pendukung Ganjar Pranowo hingga kini menunggu keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk usungan calon presiden 2024. Komunitas Sahabat Pancasila bahkan sudah menyampaikan permintaan secara terbuka kepada Megawati untuk segera merestui dan mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Komunitas tersebut memiliki pertimbangan lain sehingga memilih Ganjar Pranowo dibanding Puan Maharani. Ketua Sahabat Pancasila Hari Santoso alias Koko mengatakan pihaknya telah mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari hasil lembaga survei serta besarnya animo masyarakat yang menginginkan Ganjar sebagai presiden. Selain itu, Sahabat Pancasila yang juga percaya pada PDIP yang sudah terbukti dalam memilih kader terbaiknya untuk negeri ini. Sehingga Sahabat Pancasila berharap PDIP sekali lagi mau memberikan kader terbaiknya saat ini untuk mengabdi bagi bangsa dan negara tercinta. Sahabat Pancasila yang merupakan bagian dari alumni Universitas Pancasila ini menilai Ganjar layak diusung untuk melanjutkan kinerja Presiden Jokowi. Menurut Koko, Ganjar mampu menjaga keutuhan NKRI, Pancasila, dan kebinekaan. Ganjar juga merupakan sosok pemimpin yang anti radikalisme dan anti intoleran. Waketum Wahyu Nugraha menyampaikan, sosok pemimpin seperti itu sangat dibutuhkan mengingat masalah intoleransi dan radikalisme semakin merebak di berbagai lini kehidupan dan elemen masyarakat. Hal ini, kata Wahyu, jelas dapat mengganggu NKRI dan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa ini, serta mencederai kebinekaan. Komunitas Sahabat Pancasila dalam waktu dekat akan mendatangi DPP PDI Perjuangan untuk menyerahkan surat kepada Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum agar segera mengusung Ganjar sebagai Capres 2024.
Memang hasil survei di Jateng dan Jatim, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah menjadi medan tempur bagi pasangan Capres-Cawapres. Siapa yang memenangkan 3 atau 2 di daerah ini dipastikan menjadi presiden terpilih. Jajak pendapat baru menemukan Ganjar Pranowo menang di Jatim dan Jateng, dia berpotensi mengulangi sukses Joko Widodo pada Pilpres 2019, sedangkan Anies Baswedan memenangkan survei di Jabar. Simulasi jajak pendapat Poltreking Indonesia seakan mengulangi kisah sukses Jokowi Ma'ruf Amin. Hasil Pilpres 2019, Jateng, Jokowi Ma'ruf 16.784.716 suara, Prabowo Subianto Sandiaga Uno, Jokowi Ma'ruf 16.189 suara, Prabowo Sandiaga 8.419, Jokowi Ma'ruf 10.729, Prabowo Sandiaga 16.044. Hasil jajak pendapat Poltreking elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menduduki posisi teratas sebagai bakal calon presiden di 3 provinsi di Pulau Jawa. Temuan ini mengacu pada hasil survei Poltreking Indonesia yang dilakukan di 5 wilayah di Pulau Jawa secara terpisah, yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah sekaligus Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda AR menyebut Pulau Jawa merupakan kunci kemenangan pemilihan presiden, sebab 57,4% pemilih suara sah pada pemilu mendatang berada di Pulau Jawa, sementara di luar Jawa hanya 42,6%. Menurutnya, berdasarkan Pilpres sebelumnya, siapapun calon presiden yang memenangkan suara di 2/3 di provinsi di Pulau Jawa, yaitu Jabar, Jateng, dan Jatim, akan menjadi pemenang. Di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memang menang telak. Dari 20 nama bakal calon presiden, ia meraup 70,4% suara. Prabowo berada di urutan kedua dengan elektabilitas 9,8% dan Anies Baswedan hanya 6,6%. Pada simulasi 3 nama bakal capres, Ganjar meraup 71,4% suara di Jateng, Prabowo 10,8% dan Anies 9%. Di Provinsi Jatim, pada simulasi 20 nama, Ganjar menduduki posisi teratas dengan elektabilitas 34,4%, Prabowo 23,6% dan Anies 15,9%. Pada simulasi 3 nama bakal capres, Ganjar meraup 36,1% suara, Prabowo 25,5% dan Anies 19,6%. Temuan survei Poltreking menyatakan Anies unggul di 3 provinsi di Pulau Jawa, yakni DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Pada simulasi 20 nama bakal calon presiden di DKI Jakarta, elektabilitas Anies mencapai 47,2%, menang telak dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan suara 23,9% serta Prabowo Subianto 11,9%. Sementara dalam simulasi 3 bakal calon presiden, elektabilitas Anies mencapai 49,6%, Ganjar 27,5% dan Prabowo 15,7%. Di Provinsi Banten dalam simulasi 20 nama bakal capres, Anies juga menempati urutan pertama dengan elektabilitas 49,9%, Prabowo 27,7% dan Ganjar Pranowo 12,9%.